Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Pemerintahan Prabowo Gibran mewujudkan janjinya, yaitu program makan siang gratis yang dikampanyekan sejak Pilpres 2024 lalu. Memang program ini lebih populer di antara janji-janji Prabowo Gibran lainnya, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga memburu para koruptor kelas kakap. Makan siang gratis menyasar balita, anak sekolah, dan ibu hamil, yang jumlahnya diperkirakan 83 juta jiwa. Dengan rincian, 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Saat kampanye, Prabowo menyampaikan program ini direncanakan memakan anggaran 460 triliun rupiah untuk sampai program ini selesai dilaksanakan secara penuh di tahun 2029 nanti. Adapun untuk tahun pertama yakni 2025, pelaksanaan program yang kemudian berganti nama menjadi makan bergizi gratis itu telah dianggarkan pemerintahan Jokowi sebelumnya yaitu sebesar 71,5 triliun rupiah. Dari anggaran ini diproyeksikan biaya makan bergizi gratis per porsi sebesar Rp15.000. Jika diterapkan dalam setahun yaitu 264 hari setelah dipotong hari libur, maka akan menjangkau 17,9 juta siswa dan balita. Namun demikian, besaran per porsi makan bergizi gratis ini bisa berbeda di setiap daerahnya, disesuaikan dengan besaran biaya bahan tiap daerah. Artinya jumlah jangkauan siswa bisa lebih luas lagi. Kini program makan bergizi gratis telah dimulai pada 6 Januari 2024 lalu di 26 provinsi di Indonesia dan menyasar 600.000 anak di kota dan kabupaten yang sebelumnya sudah pernah melakukan uji coba. Menurut beberapa pengamat, realisasi program ini belum mencapai target karena masih ada persoalan, mulai dari perencanaan, penyediaan bahan baku, proses memasak, hingga soal distribusi ke pihak yang dituju. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga dikutip dari CNN menilai persoalan persiapan makan bergizi gratis ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional masih belum maksimal menjangkau semua daerah. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, selain Badan Gizi Nasional belum lengkap strukturnya hingga ke daerah, juga tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis yang menjadi acuan. Celah inilah yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mendulang keuntungan pribadinya lewat penipuan. Namun demikian, pemerintahan Prabowo terus melakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Pemerintah juga memanfaatkan TNI untuk proses masak dan distribusi makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Melibatkan UMKM pangan ataupun petani dan peternak di daerah. Pemerintah juga mendorong transparansi pelaksanaan makan bergizi gratis ini sehingga tidak ada lagi penipuan-penipuan seperti yang terjadi di Kediri, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Saat itu, sejumlah UMKM catering dimintai sejumlah uang tanpa prosedur yang jelas oleh oknum yang menamakan diri penyelenggara program makan bergizi gratis. Dari program tersebut, turut membayar uang jaminan itu sebesar 1 juta per 1.000 porsinya. Jadi, mereka tuh bilangnya itu dari Pokmas, tapi pihak Pokmasnya sendiri pun ternyata tidak memungut biaya sepeser pun. Ini dengan kwitansi bukti wajibnya seperti ini. Terlepas dari berbagai persoalan pada tahap pelaksanaan perdana ini, makan bergizi gratis nampak mendapat antusiasme yang luar biasa dari warga dan anak-anak sekolah. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang anak kelas 5 SD bernama Devi membuat banyak petugas merasa haru dengan makanan yang dia dapatkan. Dia tidak makan menu bergizi itu tetapi dibawa pulang untuk diberikan ke ibunya yang menurut pengakuannya hidup berkecukupan. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang siswi bernama Aurel membawa pulang ayam goreng makan bergizi gratisnya untuk diberikan pada adiknya. Sementara nasi, telur, dan sayur dia makan sendiri di sekolah. Masih banyak cerita-cerita betapa makan bergizi gratis sangat memberikan manfaat bagi mereka. Makan bergizi gratis ini memang dimaksudkan membantu mengurangi stunting bagi anak. Kemudian para orang tua tidak perlu repot untuk membawakan bekal makan anaknya ke sekolah. Jelas ini membuat beban orang tua berkurang. Bahkan semangat sekolah anak semakin tinggi. Ini berdampak pada mengurangnya angka putus sekolah di masa yang akan datang. Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, sangat optimis dengan program makan bergizi gratis ini.
Menurutnya, ini akan menjadi satu elemen untuk meraih peluang ekonomi di masa mendatang. Terlebih Indonesia mengalami penurunan jumlah kelas menengah dan konsumsi rumah tangga, maka makan bergizi gratis bisa menjadi solusi. Selain baik bagi kesehatan anak karena kebutuhan gizinya terpenuhi, juga bisa menggerakkan ekonomi UMKM, yaitu dengan cara melibatkan UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pemerintah menyiapkan banyak kuota bagi pelaku UMKM untuk menjadi mitra pemerintah dalam program makan bergizi gratis ini. Ia mengatakan ada sebanyak 28.000 UMKM yang dibutuhkan. Sejauh ini sudah ada sebanyak 13.000 UMKM yang mendaftarkan diri untuk menjadi mitra program makan bergizi gratis ini. Poinnya, makan bergizi gratis ini secara bertahap mengalami perbaikan, mulai dari persiapan, proses memasak, distribusi, dan menu yang disediakan. Ini semua bisa terjadi berkat keterlibatan semua pihak di berbagai sektor.